Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita mau belajar tentang merakit. Nah, sebelum kita belajar tentang merakit, kita ingin tahu bagaimana sih perkembangan atau sejarah komputer dari masa ke masa ini sampai sekarang, atau bahkan ramalan ke depan ya seperti apa. Semoga dengan kita tahu perkembangan ini dan masa depan, kita bisa mengambil peran dan lebih semangat lagi untuk belajar komputer ya. Komputer itu semakin dari awal hingga akhir, tentunya dari awal-awal itu sederhana sekali ya. Generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW atau setara 174.000 watt. Wow, begitu besar ukurannya, sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Generasi kedua. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Generasi ketiga. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam suatu bentuk yang sangat kecil. Seorang insinyur dari Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal pada tahun 1971. Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I, komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer, IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOT 16 bit. Di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Generasi kelima. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Jadi kalau disimpulkan ya, perkembangan komputer bisa terbagi 2 ya, 1140, jadi sebelumnya dan setelahnya. Kalau sebelumnya ini masih manual semuanya ya. Awalnya 5000 tahun yang lalu masih pakai ginian ya. Berikutnya 1942 baru dibuat numerik seperti ini, pakai gerigi-gerigi ya. Dan disempurnakan pada 1946 ya. 1646 ya. Kemudian dibuat kalkulator mekanik. Nah, sampai di situ. Kemudian setelah tahun 1940 maka dibuatlah komputer generasi pertama ini ya. Sak ruangannya 30 ton
butuh 100.000 watt ya. Kemudian generasi keduanya sudah ditemukan transistor. Yang ketiga, maka sudah ditemukannya IC, sehingga tambah kecil sampai pada yang keempat sekarang ditemukannya FLSI ya. Komponennya semakin kecil tetapi bisa dibuat dalam satu chip tunggal. Nah, generasi kelima ini sudah satu komputer punya banyak CPU, punya banyak prosesor ya. Jadi sudah semakin cepat dan tidak tahu nanti sampai kapan lagi ya generasi. Coba kita lihat seperti apa masa depan menurut ramalan-ramalan orang. Ini 5 tahun yang lalu orang memimpikan seperti ini. Orang yang lagi tidur pesan sekarang video dengan apa saja sudah bisa dilakukan. Saat ini sudah tidur dia buka semua dan dibuatkan mau pakai apa hari ini dan baju apa lemarinya otomatis untuk yang akan dibawa ke sekolah sambil bisa menyetel lagu disalurkan ke mobil suaranya sehingga dikirim ya. Dulu seperti itu adanya perkiraannya, sekarang cuma tinggal pakai bluetooth saja sudah terbukti semuanya. Ini sistem komputernya orang tuanya, komunikasi dengan orang luar pakai lewat disambungkan dengan mobil. Sudah terbukti sampai sekarang. Di sekolah energi sudah pakai sinar matahari semuanya, atap sudah diganti dengan untuk menyerap energi dari matahari. Teman-teman sudah di dinding pakai elektronik semuanya. Mereka ke sekolah tidak bawa buku tetapi bawa tablet yang transparan. Papannya dinding sudah menyatu dengan papan dengan dinding sudah nyatu dan itu terhubung ke seluruh tablet di anak-anak semuanya. Nyaman juga. Sekarang anak-anak sudah bisa melakukan seperti itu ya sekarang. Tapi papannya ini masih, walaupun sudah ada teknologinya, matikan lampu lewat komputernya, kemudian ada sebuah meja untuk berkolaborasi. Nah, sekarang sudah dilakukan pakai HP-nya masing-masing, sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman melakukan sesuatu. Itu banyak sekali. Begitu pula di kantor juga begitu. Ini di bidang kedokteran, mereka data segala macam sudah tinggal transfer gitu. Jadi dokter seniornya ada operasi yang akan dilakukan oleh bawahannya ya, konsultasi dan itu yang berbeda sehingga tanda tangan.
Nah, anak sekalian, bagaimana dengan kita? Sungguh negara kita tertinggal jauh. Kita sendiri sudah merasa, oh ternyata dunia sudah dulu 5 tahun seperti itu ya. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Ya, selanjutnya tugas kalian ya di komputer jaringan ini bab 2, kita merangkum sejarah ya. Sejarah tadi kalian bisa lihat video ini, bisa dari video ini, atau kalian bisa ngambil ini, kalian bisa download, dan jadi nanti rangkumannya itu terbagi dua, tentang perkembangan komputer ya. Jadi generasi sebelum 1940 dan setelah 1940. Jadi begini, ini contoh ya, ini contoh, tidak ada seperti ini. Demikian, terima kasih. Semoga dengan kita tahu perkembangan ini memicu kita untuk lebih semangat lagi mengejar ketertinggalan kita di bidang komputer maupun teknologi. Demikian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.